Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 KPPN Poso, yaitu Koridor Pertumbuhan pada Kecamatan Pamenak, Pusalemba. Yang beranggotakan saya sendiri Etika Maherti, NPM 20093. Lalu sebelah kanan saya ada Aditya Lesmana, NPM 20040. Lalu sebelah kiri saya Rafli Maesa Dayu dengan NPM 20059. Selanjutnya yaitu penjelasan pertama, bagian pertama yaitu pendahuluan. Di sini terdapat gambaran umum wilayah, di mana Kecamatan Pamona Pusalemba ini secara administrasi terdiri dari 8 desa dan 3 kelurahan, di mana sebelah utara ini berbatasan dengan Kecamatan Pamona Utara, lalu sebelah selatan berbatasan dengan Danau Poso, Kecamatan Pamona Tenggara, lalu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pamona Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Pamona Barat. Lalu tutupan lahan dapat dilihat pada peta tersebut dengan luas wilayah di wilayah KPPN Poso di Kecamatan Pamona Pusalemba ini, yaitu ada Tonusu dengan luas 38,92, lalu ada Desa Buyum Pondoli, lalu ada Desa Pera, lalu ada Desa Leboni, Desa Wera, di mana Desa Wera merupakan desa terluas di antara wilayah KPPN di KPPN Poso ini. Selanjutnya ada kondisi kependudukan di Kecamatan Pamona Pusalemba, di mana jumlah penduduk terbanyak di wilayah KPPN ini yaitu ada di Kecamatan Leboni dan Buyum Pondoli dengan kelompok umur. Kependudukan menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel. Lalu ada kondisi kependudukan di mana sarana pendidikan yang tersebar di Kecamatan Pamona Pusalemba dan juga wilayah KPPN ini adalah SD. Dengan sarana lainnya masih ada yang tidak ada, dan sarana kesehatan di wilayah KPPN Poso ini terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu, dan juga pos KB. Tema dari KPPN wilayah Poso ini adalah Minapolitan, di mana merupakan upaya percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong keterkaitan desa kota dan berkembangnya sistem dan usaha mina bisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan tersentralisasi dalam suatu kawasan, di mana pertimbangan substantif wilayah KPPN ini dari tingkat pertumbuhannya serta potensi dan masalah desa yang terpilih yang ada di Kabupaten Poso. Lalu wilayah yang terfokus pada KPPN Poso ini ada 5 desa, yaitu Wera, Lebon, Tonusu, Buyung Pondoli, dan Pera. Lalu berdasarkan indeks pembangunan desa, 4 desa klasifikasi desa berkembang dan hanya 1 desa, yaitu Desa Wera, merupakan desa tertinggal. Lalu dilihat juga dari arahan pengembangan RT/RW Kabupaten Poso, potensi pengembangan wilayah di Kecamatan Pamona Pusalemba yang mana harus berjalan dengan baik dan berintegrasi menyeluruh, serta dipilih dikarenakan faktor seperti kondisi lingkungan, kondisi kependudukan, kondisi sarana pendidikan, dan kesehatan, yang dimana kelima desa tersebut cukup baik dan juga bisa didorong lebih cepat untuk pertumbuhan wilayah Kabupaten Poso. Tujuan dari wilayah KPPN Poso ini yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan dengan komoditas unggulan atau potensi unggulan secara fisik dan sosial ekonomi, serta menjadikan koridor pertumbuhan Poso meningkat dan berkembang secara luas dan merata, serta membawa perubahan di seluruh wilayah Kabupaten Poso. Dengan manfaatnya itu diupayakan agar dapat meningkatkan komoditas unggulan dan potensi unggulan dari wilayah KPPN Poso itu sendiri, serta menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan wilayah untuk Kabupaten Poso secara menyeluruh dan merata, baik itu pembangunan infrastruktur maupun peningkatan perekonomian wilayah Kabupaten Poso. Selanjutnya bagian 2, potensi dan permasalahan. Adapun potensi unggulan di wilayah KPPN Poso ini yaitu di Desa Wera, Desa Leboni, Desa Tonusu, Desa Buyung Pondoli, dan Desa Pura. Berdasarkan hasil temuan tutupan lahan di KPPN Poso ini terdapat wilayah dengan hutan lahan kering primer seluas 6.000 hektar. Kemudian untuk potensi unggulan yang menghasilkan ekonomi yaitu pertanian lahan kering campur seluas 3.000 hektar, dan salah satu dari pertanian lahan kering tersebut ialah produksi buah kakao.
berdasarkan arah pengembangan RT RW Kabupaten Poso, potensi unggulan yang tercipta sebagai berikut, yaitu kawasan Minapolitan, pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai infrastruktur penyeberangan, kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan perkebunan kakao, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan budidaya perikanan, perairan umum dan darat, kawasan peruntukan mineral dan batu bara, kawasan pariwisata yaitu air terjun Tumonda, dan kawasan pariwisata budaya yaitu Festival Danau Poso dan Festival Budaya Daerah. Berdasarkan arahan pengembangan RT RW Kabupaten Poso juga, permasalahan yang muncul di wilayah KPPN Poso, Kecamatan Pamona Puselemba ini ialah sebagai berikut. 1. Kawasan rawan bencana alam berupa tanah longsor, kawasan reservasi ikan endemik Danau Poso yaitu Suaka Perikanan Watum Pangasa Angga, yang dimana endemik ikan ini yang terancam punah. Hal ini menjadi permasalahan di KPPN wilayah Poso. Kemudian ketiga yaitu kawasan pengungsian satwa, yaitu kawasan pengungsian burung pada daerah rawa banjiran Danau Poso di Kecamatan Pamona Puselemba. Ini merupakan analisis SWOT yang didapat dari KPPN wilayah Poso, yang dimana kekuatan sendiri didapat skor yaitu 1,726 dan kelemahan sendiri terdapat skor min 1,425. Dan ini merupakan peluang yang dimana hasil skor yaitu 1,662 dan ancaman dengan skor min 1,596. Kemudian ini adalah analisis pohon masalah yang kami temukan di KPPN wilayah Poso. Yang pertama yaitu permasalahan KPPN Poso ini, yang pertama 11 desa kelurahan, hanya 5 desa yang dijadikan studi wilayah terfokusnya. Kemudian indeks pembangunan desanya 1 yang tertinggal dan 4 yang berkembang. Kemudian ada permasalahan lain yaitu minimnya sarana prasarana, minimnya teknologi dan SDM yang berkualitas, minimnya pelatihan pengolahan produk unggulan, dan minimnya BUMDes. Baik, selanjutnya itu adalah bagian ketiga, hasil dan rekomendasi. Untuk strategi pada SWOT yang telah dijelaskan tadi, yang dimana terdapat 2 analisis SWOT yang berupa internal atau sektor dalam dan juga eksternal sektor dari luar. Nah, untuk dari sektor internal faktor analisis strategi atau IFAS, pada kekuatan yang telah dihasilkan tadi ada 1,726 dan juga kelemahan itu ada min 1,425 dan total hasil skornya yaitu adalah 0,301, maka hasilnya positif untuk IFAS. Dan untuk sektor eksternal faktor analisis strategi atau EFAS itu pada peluang didapatkan 1,662 dan ancaman yaitu min 1,596 dan total skor akhir didapatkan juga positif yaitu 0,066. Maka dari itu didapatkan bahwa posisi kuadran SWOT yang didapatkan itu adalah kuadran 1 atau progresif. Nah, dari hasil analisis SWOT tadi yaitu progresif, di mana maka pada wilayah KPPN Poso masuk ke dalam kuadran 1 progresif, yang berarti wilayah KPPN Poso termasuk ke dalam potensi yang kuat dan berpeluang. Maka wilayah KPPN Poso berada dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat mungkin memperbesar kemajuan dan pertumbuhan maksimal. Dari seluruh hasil permasalahan maupun potensi wilayah KPPN Poso diarahkan pada rekomendasi yang disarankan pada wilayah KPPN Poso, di mana arah kebijakan yang pertama itu adalah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan kepada yang pertama promosi potensi daerah tertinggal dengan mempercepat pembangunan, yang kedua upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik, yang ketiga pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis. Lalu yang kedua ini terkait dengan strategi pembangunan yang dapat dilakukan dari arah kebijakan tadi. Yang pertama itu mengembangkan perekonomian masyarakat,
meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kualitas SDM, iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan. Yang keempat, mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Yang kelima, memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Yang enam, penguatan terhadap regulasi daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta. Yang ketujuh, melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal. 8. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi. 9. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor. Dan yang ke-10, mempercepat pembangunan yang difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan, pembangunan infrastruktur transportasi, pemihakan terhadap orang asli daerah, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, pembangunan sentra logistik, pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama di wilayah terisolir, dan yang terakhir penguatan kelembagaan. Baik, mungkin dari kelompok KPPN wilayah KPPN Poso yang bisa dijelaskan dan dipaparkan dari seluruh ketiga bagian ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.